Udah. Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi dari kelompok 3 yaitu teks akademik dan non-akademik, mengeksplorasi teks akademik dan genre makro dan mikro. Baik, di sini ada latar belakang. Teks merupakan media utama dalam menyampaikan informasi, gagasan, dan pengetahuan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mengenal dua jenis teks, yaitu teks akademik dan teks non-akademik. Keduanya memiliki fungsi, karakteristik, serta tujuan yang berbeda. Pemahaman terhadap kedua jenis teks ini penting agar seseorang dapat menggunakan bahasa secara tepat sesuai konteks. Selain itu, mahasiswa perlu memahami struktur dan model teks akademik sebagai dasar dalam kegiatan ilmiah. Next. Baik, pengertian teks akademik. Teks akademik adalah teks yang disusun secara ilmiah, logis, sistematis, dan berdasarkan data atau fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Contohnya yaitu jurnal ilmiah, skripsi, makalah, laporan penelitian, dan artikel ilmiah. Ciri utama teks akademik adalah penggunaan bahasa baku, objektif, formal, dan terstruktur. Next. Berikutnya yaitu pengertian teks non-akademik. Teks non-akademik adalah teks yang bersifat umum, komunikatif, dan tidak terikat oleh kaidah ilmiah secara ketat. Contohnya yaitu artikel populer, cerpen, opini, berita, blog. Teks ini biasanya lebih fleksibel dalam gaya bahasa dan bertujuan untuk menghibur, menginformasikan, atau memengaruhi pembaca. Next. Di sini terdapat perbedaan teks akademik dan non-akademik. Yang pertama itu bahasa yang memiliki sifat formal atau baku, sedangkan teks non-akademik yaitu santai dan komunikatif. Yang kedua yaitu tujuan, dengan teks akademiknya ilmiah, edukatif, dan teks non-akademiknya informasi, umum, atau hiburan. Yang ketiga yaitu dasar penulisan, yang bersifat teks akademiknya yaitu fakta dan data,
dan teks non-akademiknya yaitu pengalaman atau opini. Yang keempat yaitu struktur, dengan teks non-akademiknya sistematis dan teks non-akademiknya fleksibel. Yang kelima yaitu pembaca. Teks non-akademiknya yaitu kalangan akademis dan teks non-akademiknya yaitu masyarakat umum. Di sini terdapat pentingnya teks akademik. Teks akademik memiliki peran penting dalam dunia pendidikan dan penelitian. Manfaatnya di sini yaitu melatih berpikir kritis, menyampaikan hasil penelitian, menambah wawasan ilmiah, menjadi sumber referensi terpercaya, mendukung perkembangan ilmu pengetahuan. Baik, selanjutnya yaitu teks akademik dalam genre makro dan mikro. Genre makro adalah struktur besar suatu teks secara keseluruhan. Contohnya yaitu pendahuluan, terus isi atau pembahasan dan penutup. Genre mikro adalah unsur kecil dalam teks. Contohnya yaitu kalimat, paragraf, istilah teknis, dan pilihan kata. Keduanya saling mendukung dalam membentuk teks akademik yang utuh. Next. Berikut pengertian teks ulasan buku. Teks ulasan buku adalah tulisan yang berisi penilaian, tanggapan, serta pertimbangan terhadap isi sebuah buku. Tujuannya di sini yaitu memberikan gambaran isi buku, menilai kelebihan dan kekurangan, membantu pembaca menentukan pilihan bacaan. Next. Selanjutnya yaitu struktur teks ulasan buku. Struktur umum teks ulasan buku yang pertama yaitu identitas buku, yang kedua yaitu orientasi, yang ketiga yaitu sinopsis, keempat yaitu analisis atau penilaian, yang terakhir yaitu evaluasi atau kesimpulan. Selanjutnya, aspek penilaian dalam ulasan buku. Beberapa aspek yang dinilai yaitu isi buku, gaya bahasa, kejelasan penyampaian, kelebihan buku, kekurangan buku, dan manfaat bagi pembaca. Selanjutnya, merekonstruksi teks ulasan buku. Merekonstruksi berarti menyusun kembali ulasan buku dengan bahasa sendiri tanpa mengubah inti isi. Langkah-langkahnya yaitu membaca buku secara menyeluruh, menentukan poin penting, menyusun kembali dengan struktur yang tepat, dan menambahkan analisis pribadi. Next. Yang terakhir, bukan deh. Selanjutnya yaitu membuat rangkuman. Rangkuman adalah penyajian singkat isi buku tanpa menghilangkan pokok pembahasan. Tujuannya yaitu mempermudah pemahaman, menyajikan inti informasi, menghemat waktu membaca. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Teks akademik dan non-akademik memiliki perbedaan dalam tujuan, struktur, dan penggunaan bahasa. Teks akademik penting untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sedangkan teks non-akademik berperan dalam komunikasi umum. Teks ulasan buku menjadi sarana untuk menilai, memahami, dan merekomendasikan sebuah karya secara kritis. Udah.
Baik, di sini saya akan sedikit menambahkan penjelasan dari materi yang kami sampaikan. Di sini teks akademik ini merupakan teks yang digunakan dalam bidang pendidikan dan keilmuan dengan tujuannya menyampaikan informasi secara ilmiah, objektif, dan sistematis. Dan teks ini menggunakan bahasa yang baku, didukung oleh fakta, data, serta sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Contohnya, teks akademik meliputi makalah, jurnal, artikel ilmiah, dan laporan penelitian. Sedangkan teks non-akademik adalah teks yang digunakan dalam komunikasi umum dengan bahasa yang lebih santai, fleksibel, dan tidak selalu berdasarkan kajian ilmiah seperti cerpen, novel, dan artikel populer. Dan dalam pembelajaran bahasa Indonesia, teks akademik itu memiliki peranan penting karena mampu melatih kemampuan berpikir kritis, analitis, dan sistematis. Dan teks akademik juga hadir dalam berbagai genre makro seperti laporan penelitian, artikel ilmiah, dan karya tulis ilmiah lainnya. Selain itu, terdapat teks ulasan buku yang berfungsi memberikan penilaian terhadap suatu buku melalui identitas buku, sinopsis, kelebihan, dan kekurangan buku tersebut. Penyusunan teks ulasan buku harus menggunakan bahasa yang formal, objektif, serta memperhatikan struktur penulisan yang sistematis agar informasi dapat dipahami dengan jelas oleh pembaca. Baik, saya kembalikan lagi kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rehan ingin bertanya kepada pemateri kelompok 3. Nah, pernyataannya dulu. Di makalah tadi disampaikan bahwa tertulis kalau teks akademik dan non akademik itu sebenarnya ada di satu kontinum, bukan cuma soal diucap atau ditulis. Nah, sekarang kan lagi dipresentasikan dalam ilmiah di Meet nih kan, pakai bahasa lisan yang kadang diselingi gaya santai. Pertanyaannya, apakah presentasi makalah yang kalian lakukan sekarang ini termasuk ke genre teks akademik atau non akademik? Coba jelaskan secara linguistik berdasarkan presentasi kalian. Mohon maaf Bang, boleh Ya, ulang nggak Bang? pertanyaannya, oke. Apakah presentasi makalah yang kalian lakukan sekarang ini masuk ke genre teks akademik atau non akademik? Coba jelaskan secara linguistik berdasarkan presentasi kalian. Oh iya, saya dari kelompok 2 ya, mewakili kelompok 2.
Saya. Eh, saya dari kelompok 1. Tinggi. Udah. Eh, saya ingin bertanya, sejauh mana otoritas akademik dapat dipertanyakan ketika teks non-akademik justru lebih mampu membentuk opini publik. Perkembangannya. Baik, Dava Syaputra. Sejauh mana perkembangan otoritas akademik dapat dipertanyakan. Oh, siap, siap, siap. Oke. Otoritas akademik dapat dipertanyakan ketika teks non-akademik ya justru lebih mampu membentuk opini publik. Membentuk opini publik. Yap. Udah, jelaskan ya. Mm-mm. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari teman kita yaitu Muhammad Rehan. Izin Bang Rehan. Menurut saya, presentasi makalah yang kami sampaikan ini termasuk teks akademik karena cara penyampaiannya menggunakan bahasa yang formal dan sesuai dengan aturan bahasa Indonesia. Selain itu, isi pembahasannya juga disusun secara jelas dan teratur mulai dari pembukaannya, penjelasan materi, sampai kesimpulan sehingga lebih mudah dipahami. Dan selanjutnya yaitu secara linguistik. Makalah tersebut menggunakan kata-kata yang baku, kalimat yang jelas, dan lebih berfokus pada penyampaian informasi daripada pendapat pribadi. Dalam presentasi juga digunakan istilah-istilah yang berhubungan dengan materi pembelajaran sehingga menunjukkan ciri khas teks akademik. Oleh karena itu saya berpendapat bahwa presentasi makalah tersebut termasuk teks akademik. Gimana Bang Rehan? Cukup dapat dipahami. Terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih kembali Bang.
Saran dari saya langsung dijawab aja. Mengingat waktu juga kan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua dari teman kita yaitu Hilatil Muftazam. Izin Bang Azam, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Perkembangan otoritas akademik saat ini mulai dapat dipertanyakan ketika teks non-akademik justru lebih mudah mempengaruhi opini publik. Hal tersebut terjadi karena teks non-akademik biasanya menggunakan bahasa yang lebih sederhana, menarik, dan mudah dipahami oleh masyarakat umum dibandingkan teks akademik yang cenderung formal dan ilmiah. Walau demikian, teks akademik tetap memiliki kedudukan penting karena isi pembahasannya disusun berdasarkan fakta, data, dan penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan. Sementara itu, teks non-akademik lebih cepat membentuk opini publik karena penyebarannya lebih luas, terutama melalui media sosial dan platform digital. Oleh sebab itu, menurut saya otoritas akademik bukan berarti melemah, tetapi perlu menyesuaikan cara penyampaian informasi agar lebih mudah dipahami masyarakat tanpa mengurangi nilai ilmiahnya. Baik, bagaimana Bang Azam? Cukup. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Siti Nurhatijah, perwakilan dari kelompok 4. Jadi jawabannya yaitu yang B, genre mikro. Mengapa? Karena unsur-unsur kecil dalam teks ilmiah seperti tadi sudah dijelaskan juga, seperti istilah teknis, pilihan kata, terus juga struktur kalimat, bahkan ke ciri kebahasaan juga itu termasuk bagian dari analisis detail atau unsur kecil teks. Nah, maka dari itu diklasifikasikan sebagai genre mikro. Oke Bang, kasih. Enggak. Kalau aku sih kecewa tuh. Kecewa. Nanti dapat beng-beng 1 aja. Jangan gitu. Aipan kasih Mei. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.